terasa lebih panas dari biasanya. Musim kemarau 2024 sudah masuk bulan ketiga. Udara kering seperti menekan dada. Di Bukit Candi, kawasan elit yang penuh villa-villa bertingkat kaca, lampu-lampu pesta berkelap-kelip seperti kunang-kunang raksasa. Suara musik dangdut koplo bercampur jazz menggema dari halaman belakang rumah Pak Hadi, pemilik PT Tekstil Jaya Abadi. Usianya 52 tahun, tapi tubuhnya masih tegap. Rambutnya mulai memutih di pelipis, tapi dompetnya tebal. Sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu karena kanker, dia hidup sendirian bersama anak sematawayangnya, Raka, yang sekarang kuliah semester akhir di Universitas Diponegoro. Pesta ini digelar untuk merayakan ulang tahun perusahaan yang ke-25. Tamu undangan lebih dari 200 orang, pengusaha, pejabat, selebgram lokal, sampai wartawan yang haus berita. Meja-meja panjang penuh makanan, sate kambing, seafood bakar, es krim importir. Di sudut halaman, barista menyeduh kopi luwak dengan harga 1 cangkir bisa beli sepatu anak sekolah. Semua orang tersenyum, tapi senyum itu palsu. Mereka datang bukan karena sayang, tapi karena ingin dekat dengan uang. Pak Hadi berdiri di dekat kolam renang. Jas putihnya rapi, tapi kancing atasnya sudah dilepas karena panas. Dia memegang gelas wine merah, matanya menyapu kerumunan. Tiba-tiba, pandangannya tertumbuk pada seorang perempuan yang berdiri sendirian di dekat pohon Kamboja. Perempuan itu memakai kebaya merah marun yang ketat menempel sempurna di lekuk tubuhnya. Rambutnya hitam panjang tergerai sampai pinggang. Kulitnya putih seperti porselen, tapi ada sesuatu yang aneh di matanya, hijau. Bukan hijau biasa, tapi hijau seperti laut dalam, seperti lumut di goa bawah tanah. Dia tidak tersenyum, tapi semua pria di sekitarnya otomatis melirik. Perempuan itu bernama Laras. Usianya 28 tahun, tapi wajahnya seperti 22. Dia datang tanpa undangan. Tidak ada yang tahu siapa yang mengajak, tapi begitu dia muncul, suasana pesta seperti berubah. Musik masih mengalun, tapi suaranya seperti teredam. Orang-orang masih ngobrol, tapi pembicaraan mereka pelan-pelan beralih ke arah Laras. Ada yang bilang dia model dari Jakarta. Ada yang bilang dia anak pengusaha properti. Ada yang bilang dia dukun cantik dari pantai selatan. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu. Pak Hadi merasa ada yang menarik di dadanya. Bukan cinta, bukan nafsu biasa, tapi seperti ada tali tak terlihat yang menariknya mendekat. Dia meletakkan gelas wine di meja, lalu berjalan ke arah Laras. Langkahnya pelan, tapi pasti. Orang-orang di sekitar otomatis memberi jalan, seperti ada aura yang membuat mereka mundur. Ketika dia sudah berdiri di depan Laras, perempuan itu baru mengangkat wajah. Matanya menatap langsung ke mata Pak Hadi. Tidak berkedip, tidak tersenyum, tapi ada sesuatu di tatapannya yang membuat jantung Pak Hadi berdegup lebih cepat. Di sudut lain halaman, Raka berdiri bersama teman kuliahnya. Dia memegang botol air mineral, matanya menyipit melihat ayahnya. Raka tidak suka pesta seperti ini. Terlalu ramai, terlalu banyak orang munafik. Tapi malam ini dia merasa ada yang salah.
Ayahnya yang biasanya hanya berdiri di tengah-tengah tamu dan berbicara soal bisnis, sekarang berjalan sendirian ke arah perempuan asing. Raka memperhatikan cara ayahnya berjalan, bahunya sedikit membungkuk seperti orang yang sedang ditarik oleh sesuatu yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Laras mengulurkan tangan, Pak Hadi menggenggamnya. Tangan Laras dingin, bukan dingin biasa seperti AC, tapi dingin seperti es yang baru keluar dari freezer. Tapi Pak Hadi tidak mundur, malah semakin mendekat. Mereka berbicara. Raka tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi dia bisa melihat ekspresi ayahnya. Mata Pak Hadi berbinar, bibirnya tersenyum lebar. Sesuatu yang sudah lama tidak Raka lihat sejak ibunya meninggal. Malam semakin larut, pesta mulai sepi, tamu-tamu pulang satu persatu, tapi Laras masih ada. Dia duduk di sofa kulit di ruang tamu villa, kakinya disilangkan, tangannya memegang gelas air putih. Pak Hadi duduk di sebelahnya, tubuhnya sedikit condong ke depan. Mereka masih berbicara. Raka berdiri di balkon lantai 2, mengawasi dari atas. Dia ingin turun, tapi kakinya seperti terpaku. Ada bau aneh yang naik dari bawah, bau amis, seperti ikan busuk yang terkena matahari. Tapi di ruang tamu tidak ada ikan, hanya karpet mahal dan lukisan abstrak di dinding. Tiba-tiba, lampu ruang tamu berkedip 3 kali, hanya sebentar, tapi cukup membuat Raka merinding. Saat lampu menyala kembali, Laras sudah berdiri. Dia memungut tas kecilnya, lalu berjalan ke arah pintu. Pak Hadi mengantarkan. Di ambang pintu, Laras berbalik. Dia mengangkat tangan, menyentuh pipi Pak Hadi dengan ujung jari. Gerakan itu lembut, tapi ada sesuatu yang salah. Jari Laras terlalu panjang, kuku-kukunya terlalu runcing, dan di balik lengan kebaya, Raka melihat sesuatu yang bergerak, seperti ada yang melilit di bawah kain. Tapi saat dia mengedipkan mata, itu sudah hilang. Laras pergi dengan mobil sedan hitam yang entah dari mana datang. Tidak ada sopir, dia sendiri yang menyetir. Pintu gerbang villa terbuka otomatis, lalu menutup kembali. Pak Hadi berdiri di teras, menatap mobil itu sampai lampu belakangnya menghilang di tikungan. Baru setelah itu, dia masuk kembali ke dalam rumah. Wajahnya masih tersenyum, tapi senyum itu kosong, seperti orang yang baru saja keluar dari mimpi. Raka turun dari balkon, dia mendekati ayahnya. "Pak, itu siapa?" tanyanya pelan. Pak Hadi menoleh, matanya masih berginar, tapi ada sesuatu yang berbeda. Pupilnya seperti membesar. "Laras," jawabnya singkat. "Dia dari Jogja, punya villa di Parangkusumo. Besok kita ke sana." Raka ingin protes, tapi kata-kata itu seperti tersangkut di tenggorokan. Ayahnya sudah berjalan ke kamar, pintu ditutup, terkunci. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Dia duduk di kamarnya, jendela terbuka lebar. Angin malam masuk, membawa bau amis yang semakin kuat. Di luar, pohon Kamboja bergoyang pelan, meski tidak ada angin. Di kejauhan, terdengar suara ombak, padahal rumah mereka jauh dari pantai. Raka menutup jendela, tapi bau itu tetap ada, menempel di hidungnya, menempel di pikirannya. Di kamar sebelah, Pak Hadi sudah tertidur, tapi tidurnya tidak nyenyak. Tubuhnya berkeringat dingin, di lehernya
Ada tanda merah kecil seperti bekas gigitan, tapi dia tidak sadar. Di meja samping tempat tidur, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal, hanya satu kalimat, "Besok malam, Parangkusumo, jangan lupa bawa cincin." Di luar rumah, di bawah pohon Kamboja, ada sesuatu yang bergerak, bayangan hitam, panjang, melengkung, seperti ular. Tapi saat lampu taman menyala, bayangan itu sudah hilang. Hanya ada daun Kamboja yang jatuh satu persatu, layu sebelum waktunya. Pagi berikutnya, rumah di Bukit Candi terasa lebih sepi dari biasanya. Pembantu rumah tangga membersihkan sisa pesta semalam, tapi gerakan mereka pelan, seperti takut mengganggu sesuatu. Pak Hadi bangun lebih lambat. Dia keluar dari kamar jam 9, rambut acak-acakan, mata masih merah, tapi wajahnya cerah. Dia langsung ke meja makan, membuka ponsel, dan mengetik pesan panjang. Raka yang sudah sarapan lebih dulu memperhatikan dari sudut ruangan. Ayahnya tersenyum sendiri saat mengetik. Jari-jarinya bergerak cepat, seperti anak muda yang baru jatuh cinta. Pak Hadi tidak banyak bicara pagi itu. Hanya bilang akan ke kantor sebentar, lalu langsung pergi ke Parangkusumo sore nanti. Raka ingin tanya lebih banyak, tapi pintu mobil ayahnya sudah ditutup. Sedan hitam meluncur keluar gerbang. Raka berdiri di teras, memandang mobil itu sampai hilang. Ada perasaan aneh di dadanya, seperti ada batu besar yang menekan. Sore hari, cuaca Semarang semakin panas. Matahari seperti bola api yang tergantung rendah. Pak Hadi kembali ke rumah jam 3. Dia bawa kotak kecil dari toko perhiasan di Simpang 5. Kotak beludru merah. Di dalamnya, cincin berlian besar, batu utamanya seukuran kacang tanah. Harganya cukup untuk beli motor baru. Pak Hadi memasukkan kotak itu ke saku jas, lalu mandi. Dia pakai parfum mahal, jas baru, sepatu mengkilap. Seperti mau ke pesta lagi, bukan ke pantai. Raka mencoba ikut. Dia bilang ingin ke Jogja juga, tapi Pak Hadi menolak. "Ini urusan pribadi," katanya singkat. Nada suaranya datar tapi tegas. Raka tidak berani memaksa. Dia hanya berdiri di garasi, memandang ayahnya naik mobil. Kali ini Pak Hadi nyetir sendiri. Tidak ada sopir. Mobil melaju ke selatan, melewati jalan tol, lalu keluar di pintu Prambanan. Langit mulai jingga saat mereka sampai di Parangkusumo. Pantai ini berbeda dari pantai biasa. Pasirnya hitam pekat, seperti abu. Ombaknya besar, suaranya menggelegar. Di kejauhan ada karang besar yang disebut orang setempat Batu Cinta. Konon disitulah Nyi Roro Kidul sering muncul. Tapi malam ini pantai sepi. Hanya ada satu villa kecil di pinggir jalan berdiri sendirian. Villa itu milik Laras. Bangunannya sederhana tapi baru. Cat putih, atap genting, pagar besi hitam. Di depan pagar ada pohon Kamboja besar. Bunga-bunganya putih, tapi malam ini semua layu. Pak Hadi memarkir mobil di halaman villa. Lampu teras menyala redup. Pintu villa terbuka sebelum dia ketuk. Laras berdiri di ambang pintu. Dia pakai gaun putih tipis, panjang sampai mata kaki. Rambutnya tergerai, tapi kali ini diikat sebagian dengan pita merah. Matanya masih hijau, tapi lebih terang di bawah lampu. Pak Hadi langsung mendekat.
Dia mengeluarkan kotak cincin dari saku, membukanya, lalu berlutut. Gerakannya cepat, seperti sudah direncanakan lama. Laras mengangguk pelan, dia mengulurkan tangan kiri. Pak Hadi memasangkan cincin itu di jari manisnya. Batu berlian berkilau di bawah lampu. Tapi ada yang aneh. Saat cincin masuk, udara di sekitar mereka seperti bergetar. Angin tiba-tiba kencang meski tadi tenang. Daun Kamboja berjatuhan seperti hujan. Pak Hadi tidak sadar. Dia berdiri memeluk Laras. Tubuh Laras dingin, tapi Pak Hadi tidak peduli, malah semakin erat memeluk. Di dalam villa, suasana lebih aneh. Ruang tamunya kecil tapi bersih. Lantainya keramik putih, dindingnya kosong kecuali satu lukisan besar. Perempuan setengah ular, mata hijau, rambut panjang. Di bawah lukisan ada meja kecil. Di atas meja ada sesajen, nasi kuning, ayam panggang, bunga 7 rupa, dan segelas air putih. Bau sesajen bercampur bau amis laut. Pak Hadi duduk di sofa, Laras duduk di sebelahnya. Mereka tidak banyak bicara, hanya saling pandang. Tangan Pak Hadi memegang tangan Laras terus. Malam semakin larut. Jam di dinding menunjukkan pukul 10. Tiba-tiba lampu villa mati, gelap total. Hanya ada cahaya bulan yang masuk dari jendela. Pak Hadi merasa ada yang bergerak di sudut ruangan. Bayangan hitam, panjang, tapi saat dia menoleh, tidak ada apa-apa. Laras tetap tenang. Dia bangkit, menyalakan lilin di meja sesajen. Api lilin biru, bukan kuning biasa. Pak Hadi merasa kepalanya pusing, matanya berat, tapi dia tetap tersenyum. Laras membawa Pak Hadi ke kamar. Kamar itu besar tapi kosong, hanya ada kasur king size, lemari kayu, dan cermin besar di dinding. Cermin itu retak di tengah, seperti ada yang memukul. Laras menutup pintu kamar, kunci diklik. Dari luar terdengar suara ombak semakin keras, angin menderuh. Pohon Kamboja di depan villa bergoyang hebat, cabang-cabangnya seperti mau patah. Di Semarang, Raka tidak bisa tidur lagi. Dia duduk di kamar, ponsel di tangan. Sudah 3 kali menelpon ayahnya, tapi tidak diangkat. Pesan WhatsApp hanya centang 1. Raka mulai gelisah. Dia buka laptop, cari nama Laras Parangkusumo. Tidak ada hasil. Lalu dia cari di Instagram. Ada satu akun dengan @laras.karangkusumo. Foto profilnya buram, tapi wajahnya sama. Akun itu privat, hanya 7 postingan. Raka kirim follow request, langsung diterima. Postingan pertama, foto pantai hitam, caption rumah. Postingan kedua, foto sesajen, caption selalu setia. Postingan ketiga, foto cincin berlian, baru diunggah 10 menit lalu. Caption, selamat datang, korban ke-6. Raka merinding. Dia screenshot semua, lalu kirim ke temannya yang kuliah jurusan IT. Cek akun ini, tulisnya. Di Parangkusumo, Pak Hadi sudah tertidur di kasur. Laras duduk di sampingnya, menatap wajah duda itu. Tangan Laras menyentuh leher Pak Hadi. Di sana, tanda merah kecil dari malam sebelumnya sudah membesar, menjadi lingkaran hitam, seperti bekas tali. Laras bangkit, berjalan ke cermin retak. Di balik cermin, bayangannya berubah. Rambutnya memanjang, tubuhnya melilit, mata hijaunya menyala terang. Tapi saat dia berkedip, bayangan kembali normal. Laras kembali ke kasur. Dia berbaring di samping Pak Hadi. Tangan kirinya memegang tangan Pak Hadi.
Jari manisnya, tempat cincin berlian, mulai berubah warna, menjadi kehijauan, seperti sisir ular. Tapi Pak Hadi tetap tidur. Napasnya pelan, wajahnya damai. Di luar, ombak semakin besar. Pasir hitam seperti bergerak sendiri, membentuk pola lingkaran di sekitar villa. Jam 2 pagi, lampu villa menyala kembali. Tapi tidak ada yang bangun, hanya lilin biru di meja sesajen yang masih menyala. Api itu tidak berkedip, tidak padam. Di dinding, bayangan Laras terlihat jelas, tapi bayangan itu tidak sama dengan tubuhnya. Bayangan itu punya ekor, panjang, melilit kasur, mengelilingi Pak Hadi seperti tali. Di Semarang, Raka masih terjaga. Ponselnya bergetar, balasan dari temannya. Akun itu baru dibuat 3 bulan lalu. Semua foto diambil di Parangkusumo, tapi IP-nya aneh. Bukan dari Jogja, dari laut. Raka menutup laptop. Dia berdiri, ambil kunci motor. Sudah jam 3 pagi, tapi dia tidak peduli. Dia harus ke Parangkusumo sekarang. Saat Raka keluar rumah, angin malam menerpa wajahnya. Bau amis lagi, lebih kuat, seperti mayat ikan yang membusuk. Di bawah pohon Kamboja depan rumah, ada sesuatu yang bergerak. Raka menyalakan lampu motor. Cahaya menerangi tanah. Ada jejak kaki. Tapi jejak itu aneh. Tumitnya dalam, tapi jari-jarinya tidak ada. Hanya garis panjang, seperti jejak ekor. Raka gas motor. Jalan tol sepi. Hanya dia dan lampu jalan. Di cermin spion, dia melihat bayangan. Ada mobil hitam di belakang. Tapi saat dia menoleh, jalan kosong. Hanya angin, hanya bau, hanya rasa takut yang semakin besar. Di Parangkusumo, matahari mulai terbit. Cahaya merah menyelinap masuk dari jendela villa. Pak Hadi masih tidur. Laras sudah bangun. Dia berdiri di depan cermin, menyisir rambut. Sisirnya terbuat dari tulang, giginya putih, tapi runcing di ujung. Di leher Pak Hadi, lingkaran hitam sudah menyebar, menutupi separuh dada. Tapi Pak Hadi tetap tersenyum dalam tidur, seperti orang yang sudah menyerah. Laras membuka laci meja. Di dalamnya ada buku kecil, kulit ular. Sampulnya hitam. Di dalamnya daftar nama. 6 nama sudah dicoret dengan tinta merah. Nama ke-7, Hadi Santoso, belum dicoret. Laras ambil pulpen, tulis tanggal hari ini. Lalu dia tutup buku, simpan kembali. Hentikan sisirnya, Palanaka. Matanya menatap cermin. Di balik cermin, Nyi Blorong tersenyum. Gigi tajam, mata hijau, menunggu. Pagi di Parangkusumo terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari baru naik, tapi kabut tebal menutupi pantai. Pasir hitam basah karena ombak malam tadi.
Villa Laras berdiri diam, jendela-jendelanya tertutup rapat. Tidak ada suara, hanya ombak yang terus menerjang karang. Di dalam villa, Pak Hadi masih terbaring di kasur. Napasnya pelan tapi tidak teratur. Wajahnya pucat. Lingkaran hitam di lehernya sudah menyebar sampai bahu, seperti urat-urat hitam yang merayap di bawah kulit. Laras duduk di kursi kayu dekat jendela. Dia memandang Pak Hadi tanpa berkedip. Tangan kirinya memutar-mutar cincin berlian. Cahaya matahari pagi membuat batu itu berkilau, tapi kilauannya aneh, hijau, bukan putih. Jam 7 pagi, ponsel Pak Hadi bergetar di meja samping. Layar menyala, nama Raka muncul berkali-kali. Pesan masuk bertumpuk. Laras melirik ponsel itu, lalu mengambilnya. Dia membuka pesan terakhir. Hanya satu kalimat. "Pak, aku OTW, tunggu aku." Laras tersenyum tipis. Dia matikan ponsel, lalu masukkan ke laci. Kunci laci diklik. Lalu dia bangkit, berjalan ke kamar mandi. Pintu kamar mandi tertutup. Suara air mengalir pelan. Pak Hadi mulai bergerak. Matanya terbuka perlahan, pupilnya melebar. Dia mencoba bangun, tapi tubuhnya lemas. Tangan kanannya meraba leher, rasa sakit menusuk, tapi dia tidak bisa berteriak, hanya napas tersengal. Dia melihat ke arah kursi, Laras tidak ada, hanya gaun putih yang terlipat rapi. Pak Hadi mencoba bangkit lagi, kakinya menyentuh lantai, dingin, keramik putih terasa seperti es. Dia berjalan pelan ke kamar mandi, pintu sedikit terbuka, uap keluar dari celah, bau amis bercampur sabun. Pak Hadi mendorong pintu. Kamar mandi kecil, hanya ada shower, wastafel, dan cermin bulat di dinding. Laras berdiri di depan cermin, punggungnya menghadap pintu. Rambutnya basah, menempel di punggung. Tubuhnya telanjang. Pak Hadi ingin bicara, tapi suaranya hilang. Hanya bisa berdiri di ambang pintu. Laras berbalik pelan. Wajahnya tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke mata. Matanya hijau terang, seperti lampu neon. Di leher Laras ada tanda sama seperti Pak Hadi, lingkaran hitam, tapi milik Laras lebih besar, menutupi dada sampai perut. Laras mendekat, langkahnya pelan, tapi lantai tidak berbunyi. Tangan kirinya terangkat, jari-jarinya menyentuh dada Pak Hadi. Dingin, Pak Hadi mundur, punggungnya menabrak pintu, tertutup. Laras semakin dekat, napasnya terasa di wajah Pak Hadi. Bau amis, Pak Hadi merasa kepalanya pusing, matanya kabur. Tapi dia masih bisa melihat sesuatu di balik Laras, di cermin. Bayangan Laras berbeda, tubuhnya melilit, ekor ular hijau besar, kepala masih manusia, tapi mata menyala. Pak Hadi ingin lari, tapi kakinya seperti terpaku. Tiba-tiba Laras mendorong Pak Hadi ke dalam shower. Air dingin menyiram dari atas. Pak Hadi tersengal, tubuhnya gemetar. Laras masuk ke dalam shower. Tubuhnya menempel di Pak Hadi. Tangan Laras memegang leher Pak Hadi. Jari-jarinya menekan lingkaran hitam. Rasa sakit luar biasa. Pak Hadi mencoba tolak,
tapi tangannya lemas. Laras mendekatkan wajah, bibirnya hampir menyentuh telinga Pak Hadi. Lalu sesuatu keluar dari mulut Laras, bukan suara, tapi benda kecil, hijau, bergerak cepat masuk ke telinga Pak Hadi. Pak Hadi menjerit, tapi jeritannya tidak keluar, hanya getaran di tenggorokan. Tubuhnya kejang, matanya putih. Laras mundur, dia keluar dari shower. Air masih mengalir. Pak Hadi jatuh ke lantai, tubuhnya berguling, kepalanya membentur dinding. Darah merah keluar dari telinga. Tapi darah itu aneh, hitam di tengah. Pak Hadi masih bergerak, tangan kanannya meraba lantai mencari sesuatu. Tapi tidak ada, hanya air, hanya dingin. Laras kembali ke kamar, dia pakai gaun putih lagi, rambutnya sudah kering. Dia duduk di kursi, menatap tubuh Pak Hadi dari kejauhan. Jam 8 pagi, air shower mati sendiri. Tubuh Pak Hadi diam, matanya terbuka, mulutnya menganga. Di lehernya, lingkaran hitam sudah menutupi seluruh dada. Di lantai kamar mandi, ada jejak cairan hijau, lengket, bau amis. Laras bangkit, ambil handuk, lap lantai, bersih, tidak ada jejak. Di luar villa, motor Raka akhirnya sampai. Dia parkir di depan pagar. Kakinya gemetar karena dingin dan takut. Pagar besi terbuka sedikit. Raka masuk. Halaman villa sepi. Pohon Kamboja penuh bunga layu. Raka ketuk pintu. Tidak ada jawaban. Dia ketuk lagi, lebih keras. Pintu terbuka sendiri. Angin kencang keluar dari dalam. Bau amis menyengat. Raka tutup hidung. Dia masuk. Ruang tamu kosong. Sesajen di meja masih ada, tapi nasi kuning sudah berubah hitam. Ayam panggang penuh belatung. Raka lari ke kamar. Pintu kamar terkunci. Raka pukul pintu. Tidak ada suara. Dia lihat celah bawah pintu. Ada air mengalir keluar, merah campur hitam. Raka panik. Dia ambil batu dari halaman, pecahkan jendela samping. Kaca pecah. Raka masuk. Kamar kosong, kasur berantakan, gaun putih Laras tergeletak di lantai. Raka lari ke kamar mandi, pintu terbuka, tubuh ayahnya ada di sana. Telentang, mata terbuka, mulutnya menganga. Di lehernya, lingkaran hitam sudah menutupi seluruh dada. Di lantai kamar mandi, ada jejak cairan hijau, lengket, bau amis. Laras bangkit, ambil handuk, lap lantai, bersih, tidak ada jejak. Mulut penuh busa hijau. Raka jatuh duduk, tangannya gemetar. Dia coba pegang tangan Pak Hadi, dingin, keras. Raka menangis, tapi air matanya tidak keluar, hanya sesengukan. Dia lihat sekeliling, cermin bulat di dinding retak total. Pecahannya berserakan. Di pecahan cermin, Raka lihat bayangan. Laras berdiri di belakangnya. Tapi saat dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Raka bangkit. Dia cari ponsel ayahnya. Tidak ada, hanya dompet. Isinya utuh, uang, KTP, kartu kredit, tapi ponsel hilang. Raka keluar villa. Dia telepon polisi dari ponselnya.
Suaranya parau. Polisi datang 30 menit kemudian. 2 mobil patroli, 4 orang. Mereka masuk, foto lokasi, tutup tubuh Pak Hadi dengan kain putih. Raka duduk di teras, matanya kosong. Polisi tanya macam-macam. Raka jawab seadanya. Dia bilang ayahnya datang sendiri, bertemu Laras, tapi polisi tidak temukan Laras. Villa kosong, tidak ada barang pribadi, hanya sesajen dan gaun putih. Sore hari, tubuh Pak Hadi dibawa ke RSUP Dr. Karyadi di Semarang. Autopsi dilakukan malam itu juga. Dokter bingung, tidak ada luka tusuk, tidak ada racun biasa, hanya gigitan kecil di leher, tapi bisa ular tidak ditemukan di Parangkusumo. Darah Pak Hadi aneh, hitam pekat, jantungnya membesar 2 kali lipat. Dokter tulis kesimpulan serangan jantung akibat stres. Tapi Raka tahu itu bohong. Malam itu, Raka kembali ke Bukit Candi. Rumah besar terasa kosong. Pembantu sudah pulang. Raka duduk di ruang tamu. Dia buka laptop, cek rekening ayahnya. Saldo 47 miliar hilang. Pindah ke rekening atas nama Laras Wulandari. Transfer dilakukan jam 8.15 pagi, tepat saat Pak Hadi mati. Raka telpon bank, dijawab transaksi sah, tanda tangan digital Pak Hadi. Raka minta blokir, tapi terlambat. Uang sudah dipindah lagi ke rekening luar negeri, tidak bisa dilacak. Raka buka Instagram @laras.parangkusumo lagi. Akun masih ada, tapi postingan baru. Foto tubuh Pak Hadi di kamar mandi. Buram, tapi jelas wajahnya. Caption, korban ke-6, selamat jalan. Raka screenshot, lapor polisi cyber, tapi akun hilang sejam kemudian, dihapus. Di Parangkusumo, Villa Laras kosong, tapi malam itu lampu teras menyala sendiri. Angin kencang, sesajen di meja berubah lagi. Nasi kuning jadi merah, ayam panggang jadi tulang. Di dinding, lukisan perempuan setengah ular bergerak, mata hijaunya menyala. Di luar, pasir hitam membentuk pola baru. Lingkaran besar, di tengahnya tulisan satu lagi. Raka tidak tidur malam itu. Dia duduk di kamar ayahnya, buka laci meja. Temukan kunci cadangan Villa Parangkusumo dan surat tulisan tangan Pak Hadi. Hanya satu kalimat, kalau aku mati, bakar villa itu. Raka pegang kunci, dingin. Di bawah kunci ada sisik hijau kecil mengkilap. Raka masukkan sisik ke kantong plastik. Besok dia ke dukun. Di Semarang ada satu nama yang terkenal, Mbah Gito, spesialis pesugihan. Di Laut Selatan, ombak besar, kabut tebal. Di bawah air, bayangan hijau bergerak, besar, panjang, menunggu. Pagi di Semarang masih gelap. Meski jam sudah menunjukkan pukul 6, langit mendung tebal seperti kain hitam yang menutup kota. Raka duduk di motor bututnya, helm di pangkuan,
tangan memegang kantong plastik berisi sisik hijau. Dia tidak tidur semalaman, matanya merah tapi pikirannya jernih. Villa di Bukit Candi terasa seperti kuburan. Semua foto ayahnya di dinding seolah menatapnya dengan mata kosong. Raka starter motor lalu melaju ke arah selatan kota. Tujuannya kampung kecil di pinggir Kali Banger, rumah Mbah Gito. Rumah dukun itu sederhana, kayu jati tua, atap genting, halaman penuh tanaman obat, pagar bambu pendek. Di depan pintu ada kendi tanah liat berisi air dan bunga Kamboja. Raka parkir motor lalu masuk tanpa ketuk. Pintu terbuka sendiri. Bau kemenyan menyengat. Di dalam ruangan gelap hanya lilin 7 warna yang menyala di altar kecil. Mbah Gito duduk bersila di tikar pandan. Usianya 70 lebih, tapi tubuhnya masih kuat. Rambutnya putih semua, diikat konde kecil. Matanya tajam, seperti bisa lihat sampai ke tulang. Raka duduk di depan Mbah Gito. Dia keluarkan kantong plastik, letakkan di tikar. Mbah Gito tidak langsung buka. Dia ambil segenggam beras, taburkan ke sisik. Beras langsung menghitam, lalu dia ambil sisik, pegang di telapak tangan. Sisik itu bergerak sendiri, melengkung seperti hidup. Mbah Gito taruh sisik di mangkok tembaga, tuang air suci dari kendi. Air langsung keruh, hijau, berbusa. Mbah Gito mengeleng pelan, matanya menatap Raka, tapi tidak ada kata, hanya gerakan tangan menyuruh Raka buka baju. Raka lepas kaos, dadanya penuh keringat dingin. Mbah Gito ambil minyak kelapa campur kunyit, oleskan di dada Raka, dingin. Lalu Mbah Gito ambil keris kecil dari sarung kain merah. Keris itu tua, bilahnya bergelombang. Mbah Gito tekan ujung keris di dada Raka. Tidak dalam, hanya cukup buat keluar darah setitik. Darah jatuh ke mangkok, bercampur air hijau, lalu berubah menjadi gambar. Wajah laras, tapi wajah itu setengah ular. Mulut terbuka lebar, gigi tajam. Mbah Gito taruh keris. Dia ambil buku tua dari rak bambu, kulit buku dari kulit ular kering. Sampulnya penuh coretan huruf Jawa kuno. Mbah Gito buka halaman tengah. Ada gambar Nyi Blorong, perempuan cantik tapi tubuh bawah ular hijau besar. Di samping gambar tulisan tangan, pesugihan 7 duda kaya, tumbal nyawa, harta pindah otomatis, kontrak 7 tahun, gagal sama dengan budak selamanya. Mbah Gito tunjuk gambar itu ke Raka, lalu dia ambil sisik lagi, bakar di atas lilin. Asap hitam naik, membentuk angka 6, lalu hilang. Raka paham, ayahnya korban ke-6, tinggal 1 lagi. Mbah Gito ambil kotak kayu kecil, buka. Di dalamnya diary kulit hitam. Sampulnya sama seperti buku Mbah Gito, tapi lebih baru. Mbah Gito buka diary. Halaman-halaman penuh tulisan tangan, nama-nama, tanggal, cara mati. Korban pertama, duda pengusaha batik Solo, mati tenggelam di kamar mandi hotel. Korban kedua,
pengusaha properti Surabaya, mati kecelakaan mobil, tapi mobil utuh. Korban ketiga sampai kelima sama, semua duda kaya, semua mati dalam 3 hari setelah lamar, semua harta pindah ke Laras. Diary ditutup, Mbah Gito taruh di pangkuan Raka. Raka buka halaman terakhir, tulisan baru, tinta masih basah. Hadi Santoso, 15 November 2025, Villa Parangkusumo, Tumbal ke-6, sisa 1, pengusaha tambang Kalimantan. Di bawahnya, coretan kecil, anaknya Raka mulai curiga, harus cepat. Raka pegang diary, dingin seperti es. Dia lihat Mbah Gito, dukun itu, ambil batu hitam kecil, taruh di tangan Raka. Batu itu hangat. Mbah Gito gerakan tangan, menyuruh Raka simpan batu di saku. Lalu dia ambil daun sirih, kunyah, semprot ke wajah Raka. Bau pahit, tapi Raka merasa lebih ringan. Mbah Gito bangkit, dia masuk ke ruang belakang, keluar bawa tas kain hitam. Di dalamnya botol kecil berisi cairan kuning, pusaka keris ayah Pak Hadi, dan garam kasar. Mbah Gito taruh semua di tikar. Lalu dia ambil kertas kuning, tulis mantra, lipat kecil, jahit dengan benang merah, jadi jimat. Mbah Gito ikat jimat di pergelangan tangan Raka, kencang. Lalu dia ambil garam, tabur di sekitar Raka, membentuk lingkaran. Raka duduk diam, hanya napas. Sore hari, Raka kembali ke Bukit Candi. Diary Laras di tas, batu hitam di saku, jimat di tangan. Rumah masih sepi. Dia masuk kamar ayahnya, buka lemari. Di laci bawah ada kotak besi, kunci di saku celana Pak Hadi yang dibawa polisi. Raka ambil kunci dari kantong bukti polisi kemarin, buka kotak. Di dalamnya surat wasiat, tulisan tangan Pak Hadi, semua harta ke Raka. Tapi ada catatan kecil. Kalau aku mati karena perempuan, bakar Villa Parangkusumo. Jangan biarkan dia lanjut. Raka pegang surat, matanya panas. Malam itu, Raka ke Parangkusumo lagi, sendiri. Motor diparkir jauh. Dia jalan kaki lewat pasir hitam. Villa Laras gelap, tapi lampu teras menyala. Raka dekati pagar. Ada mobil sedan hitam, plat nomor sama seperti malam pesta. Raka masuk lewat jendela samping yang masih pecah. Kaca tajam, tapi dia hati-hati. Di dalam, bau amis lebih kuat. Sesajen di meja sudah busuk total. Belatung merayap. Raka ke kamar. Kasur kosong. Kamar mandi bersih. Tidak ada jejak darah. Seperti tidak pernah ada mayat. Raka cari diary Laras. Tidak ada. Tapi di laci meja ada kertas baru. Tulisan Laras. Raka, jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Korban ketujuh sudah dekat. Kalimantan, besok malam. Raka pegang kertas, tangan gemetar. Dia keluar villa, ke pantai. Ombak besar, kabut tebal. Di karang batu cinta ada bayangan. Laras berdiri di atas karang, gaun putih berkibar, rambut tergerai, tangan kiri terangkat, cincin berlian berkilau hijau. Di belakang Laras, air laut berubah menjadi hijau, berbusa, lalu muncul kepala ular besar, mata merah, mulut
terbuka, taring panjang. Raka mundur, kaki terperosok di pasir. Dia ambil batu hitam dari saku, pegang erat, jimat di tangan mulai panas. Laras berbalik, matanya hijau menyala. Dia lompat dari karang, tubuhnya melayang, mendarat di pasir. Langkahnya cepat menuju Raka. Tapi saat Laras dekat, jimat Raka menyala merah. Laras berhenti, tubuhnya gemetar, kulitnya retak, sisik hijau keluar dari retakan. Laras jerit, tapi jeritannya tidak keluar, hanya angin. Lalu dia lari masuk villa, pintu tertutup keras. Raka ikut masuk, villa gelap total, hanya lilin biru di altar menyala. Laras duduk di depan altar, tubuhnya setengah berubah, kaki jadi ekor ular, tangan masih manusia. Dia pegang buku diary, buka halaman baru, tulis nama korban ketujuh. Tapi tangannya gemetar, tinta tumpah. Laras lihat Raka, matanya penuh amarah, tapi juga takut. Raka dekati altar, ambil garam dari tas, tabur ke Laras. Garam menyentuh kulit, berasap. Laras jerit lagi. Kali ini suara keluar, keras seperti ular besar. Tubuhnya mundur, menabrak dinding. Raka ambil keris, pegang erat. Dia dekati Laras, tapi Laras lebih cepat. Ekornya melilit kaki Raka, tarik, Raka jatuh. Keris lepas, Laras naik ke atas Raka. Wajahnya dekat, bau amis, gigi runcing. Tapi jimat di tangan Raka menyala lagi, lebih terang. Laras terlempar. Tubuhnya membentur altar. Lilin jatuh. Api biru menyala besar, membakar sesajen. Asap hitam naik. Laras panik. Dia lari ke pintu belakang, keluar menuju pantai. Raka bangun, ambil keris, ikut lari. Pantai gelap, hanya bulan purnama. Laras berdiri di tepi air. Tubuhnya berubah total, setengah manusia, setengah ular. Ekornya masuk ke laut, air hijau mengikuti. Lalu muncul Nyi Blorong, besar. Kepala muncul dari ombak, mata merah, mulut terbuka, taring menetes cairan hijau. Nyi Blorong tarik Laras, ekornya melilit. Laras jerit, tapi tidak bisa lepas. Raka berdiri di pasir, pegang keris, jimat panas, tapi dia tidak maju, hanya lihat. Nyi Blorong tarik Laras ke dalam air. Tubuh Laras tenggelam, hanya tangan kiri yang muncul. Cincin berlian masih di jari. Lalu hilang. Air kembali tenang, hijau jadi hitam lagi. Raka berdiri lama, angin dingin, pasir basah. Dia lihat ke villa, api biru masih menyala, tapi kecil. Lalu padam, villa gelap total. Raka kembali ke motor. Diary Laras tertinggal di altar. Tapi saat dia balik, diary sudah hangus, hanya abu. Raka naik motor, pulang. Tapi di jalan, dia lihat mobil sedan hitam, parkir di pinggir, kosong. Kaca depan penuh sisik hijau. Raka gas motor, tidak berhenti. Di Bukit Candi,
Raka sampai jam 3 pagi. Rumah masih sepi. Dia masuk kamar, taruh keris di meja. Batu hitam di saku. Jimat masih panas. Di luar pohon Kamboja bergoyang, tapi tidak ada angin. Raka buka laptop, cari nama pengusaha tambang Kalimantan. Banyak, tapi satu nama muncul di berita. Besok malam ada pesta ulang tahun di Balikpapan. Tuan rumah duda kaya. Raka tahu Laras belum selesai. Pagi di Semarang terasa lebih berat. Langit abu-abu tebal, hujan gerimis turun pelan sejak subuh. Raka duduk di meja makan Villa Bukit Candi, laptop terbuka. Tiket pesawat ke Balikpapan sudah dibeli. Penerbangan jam 10 pagi. Di depannya, keris pusaka ayahnya tergeletak di samping kopi hitam yang sudah dingin. Jimat di pergelangan tangan masih hangat, seperti ada denyut hidup. Batu hitam dari Mbah Gito diletakkan di atas dairi hangus, hanya abu yang tersisa. Raka tidak tidur lagi, matanya merah tapi fokus. Dia tahu Laras belum selesai. Korban ketujuh menunggu di Kalimantan. Raka masukkan keris ke dalam tas kain hitam. Botol cairan kuning dan garam kasar ikut masuk. Ponselnya bergetar. Pesan dari Mbah Gito. Jangan lawan langsung. Bakar kontrak. Cari cincin. Hancurkan. Raka balas singkat, sudah siap. Lalu dia matikan ponsel. Motor ditinggal. Taksi online ke Bandara Ahmad Yani. Di bandara, gerimis makin deras. Raka naik pesawat kecil maskapai lokal. Kursi dekat jendela. Selama penerbangan 2 jam, dia hanya tatap awan. Pikiran penuh wajah ayahnya di kamar mandi Parangkusumo. Lingkaran hitam, busa hijau, mata terbuka. Balikpapan panas, udara lembab, bau minyak dan laut bercampur. Raka keluar bandara, langsung sewa motor. Tujuannya Hotel Bintang 5 di kawasan Karyangau. Pesta ulang tahun pengusaha tambang Pak Wirawan digelar malam ini. Raka tahu dari berita online. Pak Wirawan duda, usia 55, punya tambang nikel di Morowali. Hartanya lebih besar dari Pak Hadi. Villa mewah, yacht, jet pribadi. Raka parkir motor jauh dari hotel. Dia masuk lewat pintu belakang karyawan. Seragam bellboy dipinjam dari teman lama yang kerja di sana. Pesta dimulai jam 7 malam. Ballroom hotel penuh lampu kristal. Tamu ratusan orang. Musik dangdut campur EDM menggelegar. Pak Wirawan berdiri di tengah, jas hitam, gelas champagne di tangan. Wajahnya merah karena minum. Di sudut ruangan, Raka lihat Laras. Gaun merah ketat, rambut panjang tergerai, mata hijau menyala di bawah lampu disko. Dia tersenyum ke Pak Wirawan. Gerakannya sama seperti di pesta Semarang. Tangan menyentuh lengan, kepala miring sedikit. Pak Wirawan langsung tergila-gila. Matanya tidak lepas dari Laras. Raka bergerak pelan di antara pelayan. Dia bawa nampan minuman kosong, mendekati Laras. Tapi jimat di tangan mulai panas. Laras seperti merasa. Kepalanya menoleh cepat. Mata hijaunya menangkap Raka. Wajahnya berubah, senyum hilang. Tapi dia tetap tenang. Tangan kirinya memutar cincin berlian,
Kilau hijau muncul sesaat. Pak Wirawan tidak sadar, dia tarik Laras ke lantai dansa. Musik lambat, mereka berputar pelan. Raka mundur ke sudut gelap. Dia buka tas kain, ambil botol cairan kuning, tuang sedikit ke telapak tangan, oleskan ke leher dan dada. Bau kunyit dan kemenyan naik. Jam 10 malam, pesta mulai sepi. Pak Wirawan dan Laras keluar ballroom, menuju lift. Raka ikut dari jauh. Lift naik ke lantai 20, suite presidensial. Raka naik tangga darurat, napas tersengal, keringat bercucuran. Di koridor lantai 20, sepi, hanya karpet tebal dan lampu dinding kuning. Raka dekati pintu suite, tangan dijimat, panas sekali. Dia ketuk pintu, tidak ada jawaban. Lalu pintu terbuka sedikit. Laras berdiri di ambang, wajahnya dingin, katanya pelan. Tapi suaranya bergema seperti dari dalam goa. Raka dorong pintu, masuk ruangan besar. Sofa kulit, meja kaca, bar mini penuh botol. Pak Wirawan duduk di sofa, matanya kosong. Gelas champagne jatuh ke karpet. Laras dekati Raka, tubuhnya mulai berubah. Kaki jadi ekor ular. Sisik hijau muncul dari bawah gaun. Raka buka botol cairan kuning, siram ke lantai. Cairan menyebar, berasap. Laras mundur. Ekornya menggeser meja. Kaca pecah. Pak Wirawan tidak bergerak. Napasnya pelan. Lingkaran hitam sudah muncul di lehernya. Raka ambil keris, pegang erat. Dia dekati Laras. Ekor ular melilit kakinya. Tarik, Raka jatuh. Keris nyaris lepas, tapi jimat menyala merah. Cahaya terang. Laras jerit. Ekornya lepas. Raka bangkit. Tusuk keris ke arah Laras. Tidak kena. Laras lompat ke balkon. Kaca balkon pecah. Angin malam masuk. Bau amis laut. Raka ikut ke balkon. Laras berdiri di tepi. Di bawah, laut Balikpapan gelap. Kapal tanker berkelap-kelip jauh. Laras angkat tangan kiri. Cincin berlian berkilau hijau terang. Dia tarik cincin, lempar ke laut. Tapi Raka lebih cepat. Dia lompat, tangkap cincin di udara, jatuh ke balkon, lutut berdarah. Laras marah. Tubuhnya berubah total, jadi ular besar, hijau, panjang 10 meter, mulut terbuka, taring menetes cairan hijau. Ular melilit Raka, tulang terasa mau patah, tapi Raka pegang cincin erat. Jimat di tangan menyala putih, cahaya menusuk. Ular Laras berasap, sisik terkelupas, jeritan keras menggema. Raka tusuk keris ke mata ular, dalam, darah hijau muncrat. Ular menggelepar, ekornya hancurkan balkon, besi bengkok. Raka jatuh ke lantai, cincin masih di tangan. Dia buka garam kasar, tabur ke ular. Garam menyentuh sisik, berasap hitam, bau belerang. Ular mengecil, berubah kembali jadi Laras. Tubuhnya telanjang, penuh luka bakar. Rambutnya gosong, matanya hijau pudar. Dia merangkak, tangan kanan meraih Raka, tapi lemah.
Di laut, air berubah, hijau, berbusa. Nyi Blorong muncul, kepala besar, mata merah, taring panjang. Ekornya muncul dari air, melilit balkon. Tarik Laras, Laras jerit. Tangan kirinya mencakar udara, tapi Nyi Blorong lebih kuat. Tubuh Laras ditarik ke bawah, tenggelam. Air kembali hitam, tenang. Hanya cincin berlian di tangan Raka yang masih berkilau. Raka bangkit, kaki gemetar. Dia lihat Pak Wirawan masih hidup, napas pelan, lingkaran hitam di leher memudar. Raka taruh cincin di meja, ambil keris, tusuk cincin, batu berlian retak, cahaya hijau keluar, berasap, lalu padam. Cincin jadi abu. Raka buka jendela, angin masuk, bau amis hilang. Jimat di tangan jadi dingin. Raka keluar suite. Turun tangga darurat, keluar hotel, motor masih di tempat. Dia naik, gas ke bandara, tiket pulang malam ini ada. Di pesawat pulang, Raka tidur, mimpi ayahnya. Pak Hadi tersenyum, tangan di bahu Raka, lalu hilang. Pesawat mendarat jam 3 pagi, Raka pulang ke Bukit Candi. Rumah masih sepi. Dia masuk kamar ayahnya, taruh keris di meja, batu hitam di saku, jimat dilepas, masih utuh. Raka buka laptop, buka berita. Pak Wirawan selamat, ditemukan pingsan di suite. Dokter bilang kelelahan, tidak ada luka, harta utuh. Laras hilang, tidak ada jejak. Pagi harinya, Raka ke Parangkusumo. Villa Laras sudah rata dengan tanah, hangus. Polisi bilang kebakaran listrik, tapi Raka tahu. Dia bawa bensin. Malam tadi sebelum ke bandara, dia bakar villa. Sesajen, altar, lukisan, semua jadi abu. Pasir hitam masih hangat. Raka tabur garam terakhir, lalu pulang. Seminggu kemudian, hidup Raka kembali normal. Kuliah selesai, perusahaan ayahnya diurus manajer. Harta 47 miliar kembali. Bank bilang transfer dibatalkan, sistem error. Raka tahu itu goib. Dia ke Mbah Gito lagi. Dukun itu tersenyum, ambil keris, bersihkan, kembalikan ke sarung. Selesai, katanya pelan. Raka angguk, pulang. Malam Jumat Kliwon, Raka duduk di teras. Angin sepoi, pohon Kamboja berbunga lagi. Putih bersih, tidak layu. Raka buka ponsel, buka Instagram, cari @laras.parangkusumo. Akun hilang, tapi muncul akun baru, @cantik.mall Semarang. Foto perempuan cantik, rambut panjang, mata hijau, kerja di mall. Caption, siapa mau ketemu. Raka tutup ponsel, tersenyum tipis. Dia tahu Laras belum mati, tapi kontrak rusak. Nyi Blorong ambil budaknya. Laras bebas, tapi lemah, tidak berbahaya lagi. Raka masuk rumah, kunci pintu, taruh keris di altar kecil, nyalakan lilin putih, doa pelan, lalu tidur. Di luar bulan purnama, laut selatan tenang,
Tidak ada bayangan hijau, hanya ombak biasa. Di balik papan, Pak Wirawan bangun, ingat pesta, tapi lupa laras. Di Semarang, mall ramai, perempuan cantik jual parfum, tapi matanya coklat, bukan hijau. Cincin di jari manisnya biasa, bukan berlian. Raka bangun pagi, hidup lanjut, tapi keris tetap di altar, jimat di laci, batu hitam di saku, siap kalau ada lagi. Di Indonesia, pesugihan tidak pernah benar-benar hilang, hanya pindah wajah, pindah kota, pindah nama.